Islam punya kitab sendiri. Nah, kita buktikan itu. Kristen mencuri apa enggak? Aku langsung sekat kamu. Aku langsung sekat kamu. Ya, ayo. Aku langsung sekat kamu ya. Ya, silakan. Ayo. Buktikan kepada saya, ada enggak orang Yahudi yang melarang Yesus untuk memakai tanah? Ya, melarang. Buktikan. Melarang. Mana waktu Yesus mereka kalau ke sana diludahin. Orang Kristen kalau ke Yahudi diludahin kamu. Justru Tuhan Yesus ketika dia di bait buktinya Yesus dibunuh kok oleh orang Yahudi. Yuk, kamu kalau ke sana diludahin, Tuhanmu dibunuh oleh orang Yahudi. Buktinya itu, bukti nyata itu. Maksudnya kitab Yahudi, Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia memakai kitab Musa, betul nggak? Sedangkan Tuhan mereka tidak mau, dia membacakan kitab Yesaya, betul nggak? Kamu curi, tidak mau. Dan mereka bertanyakan, ada nggak yang melarang dia untuk melarang? Iya, melarang. Buktinya kamu diludahin, orang Kristen ke sana diludahin. Bukan itu yang diludahin. Kenapa diludahin? Karena dia. Sekarang ayo kita bukti. Siapa yang mencuri ya? Bahas satu-satu ya. Oke, siapa yang mencuri? Umat Islam mandiri kitabnya Yahudi udah mau pakai Taurat itu. Oke, sekarang penciptaan langit dan bumi. Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus memakai penciptaan langit dan bumi sekarang? Mana yang mencuri? Kita Musa ada yang melarang Wong dia ada nyambung dia. Justru dalam pelayanan Tuhan Yesus dia memakai kitab Musa dalam menggenapi. Berarti mencuri kamu. Kan judulnya mencuri kan? Ada nggak yang mengatakan kepada Yesus itu mencuri? Gini ya Wudu. Kalau tidak mencuri ya maka Kristen ini punya kitab kan? Ya kitabnya sendiri dipakai. Kamu udah kena sekat di situ. Ya kamu yang kena sekat. Kamu yang kena sekat. Ya buktinya kamu yang mencuri. Sekarang coba kalau tidak mencuri, ada nggak di dalam perjanjian baru tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan Adam? Ada nggak yang melarang dia? Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus? Judulnya ini siapa yang mencuri Taurat? Oke, Islam tidak mencuri karena Islam punya data sendiri dalam Al-Quran. Nah sekarang Kristen ketika membahas penciptaan langit dan bumi, mau pakai dalil yang mana? Coba. Jangan di mute. Mau pakai dalil yang mana? Buktikan kepada saya, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia memakai kitab? Ini bukan melarang, kita buktikan siapa yang mencuri. Alah, makanya saya bilang, makanya saya mau pengen Bang Juma diskusi sama saya, Tata. Ayo kita buktikan. Bang Tata ini bukan level saya. Kamu aja kamu. Gimana kamu nantang Bang Juma? Kamu udah macet dari tadi kok. Udah macet dari tadi. Makanya aku kasih sama, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia bukan masalah melarang, ada nggak? Katanya ingin membuktikan siapa yang mencuri Taurat. Akan saya buktikan. Coba kita tes ya. Masalah penciptaan Islam tidak butuh Taurat. Ya? Tentang Adam, tentang penciptaan Islam tidak butuh Taurat. Nah kalau kamu mencuri, Bang Tata udah sekat. Makanya gue kasih tahu sama Bang Tata, buktikan kepada satu ayat. Ini keluar mau menantang Bang Juma. Dari awal udah macet. Keluarkan Bang Juma sekarang, keluarkan. Biar aku diskusi sama dia. Hadir kamu udah macet dari tadi. Oke. Nah ini nih. Oke. Gimana? Oke. Duduk yang cantik, pelan. Ya Bang Juma. Oke. Gimana? Menantang Bang Juma. Ini Bang Juma. Iya. Tadi kita membahas tentang siapakah yang mencuri kitab Yahudi, betul? Saya nggak ada pernah bahas namamu itu kawan. Nggak pernah saya bahas dengan Pak Bom Bom yang membuat Pak Bom Bom 6 abad ke depan tidak bisa tidur. Ya itu masalah kalian lah. Itu kan diskusi Bang Zuma sama Bom Bom itu kan. Oh iya, kan berarti ini lebih hebat, kan? Lebih menguasai materi dari Pak Bom Bom ini. Loh kan orang kan beda-beda. Enggak, maksud saya yang saya sedang hadapi ini jauh lebih hebat dari Bom Bom gitu. Saya nggak merasa hebat, tapi ya saya lalu buat apa nantang saya, Cak Ayu? Bapak Bom Bom aja udah jadi sayur lontong. Terus? Saya nggak merasa hebat, tetapi saya mengatakan kepada Anda, saya juga belajar. Oke? Oke, baik. Okay. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, kan saya ditantang nih. Maka saya bertanya, hukum Taurat yang datang kepada Musa, seperti misalnya sunat, jangan makan babi, pelihara sabat, itu berlaku untuk bangsa lain atau hanya untuk Bani Israel saja? Bani Israel.
Ya, Bani Israel. Udah selesai. Ya. Udah. Oke. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah selesai. Sudah. Apalagi yang harus kita perbincang? Loh, tadi kamu sendiri katakan untuk Bani Israel. Terus? Oke. Untuk Bani Israel kan? Sekarang saya dong. Enggak, aku tanya untuk Bani Israel kan? Bang Juma gini udah selesai. Apa lagi? Bang Juma, giliran dia membantah ucapannya sendiri, nggak apa-apa Bang Juma. Enggak, bagi saya, tunggu. Bagi saya, berkaitan dengan siapa yang mengambil kitabnya Bani Israel, Anda sudah menjawabnya dengan hukum Taurat. Makan babi dan juga sunat sabat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Maka ketika kemudian ada yang menggunakan di luar Bani Israel kitab itu, maka itu hanya plagiat, kurang kerjaan, menjadikannya aksesoris. Itu aja, udah selesai. Dah. Ya sekarang ya. Nah, sekarang tegaskan dulu, apakah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel atau untuk bangsa lain? Kan udah dikenapi Tuhan Yesus. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu. Yesus bukan Kristen, Cak Ayu. Dia bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent. Oke. Dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain? Karena hukum Taurat digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, digenapi untuk bangsa lain atau digenapi untuk bangsa lain atau untuk bangsa Israel? Untuk bangsa lain, karena begitu. Kenapa bisa untuk bangsa lain sementara hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu penuh dengan liku-liku buatan tentang Yesus. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi. Udah, untuk orang Yahudi. Kalau ada kemudian yang mengambil kitabnya Yahudi yang untuk Yahudi, itu apa namanya? Paman. Oke. Kalau ada orang yang mengambil hukum yang untuk Yahudi, yang mengambil hukum untuk Yahudi, yang mana hukum itu termaktub di dalam kitab Yahudi, lalu mengambil kitab yang untuk Yahudi itu apa namanya? Mencuri. Mencuri, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang dong. Hancur. Maka buktikan kepada saya Juma, ada nggak yang orang Yahudi melarang Tuhan Yesus membacakan kitab itu? Kenapa ya jadinya Yesus? Ada nggak yang melarang dia? Yesus itu orang Yehuda. Iya. Bukan Kristen. Iya, memang itu kan dia termasuk adalah orang Yehuda atau orang Yahudi. Iya memang Yesus orang Yahudi. Iya. Ada nggak yang melarang dia? Tidak, karena dia orang Yahudi. Nah, bisa nggak dikatakan dia mencuri? Enggak, karena dia orang Yahudi. Berarti enggak dong. Emang enggak. Nah, kenapa kamu mengatakan orang Kristen mencuri? Ya, Yesus Kristen rupanya. Loh, kami kan pengikut dia. Iya. Mantra Indonesia. Hancur. Yesus orang Yahudi. Dia membaca Taurat. Dia pengadil Taurat. Dia kemudian penggenap Taurat. Tidak ada masalah dengan Yesus. Yang jadi masalah kalau ada yang bukan Yahudi mengambil kitabnya Yahudi, kamu katakan itu pencuri. Betul. Nah, berarti Anda adalah Loh, emang Kristus Yesus pernah gak dilarang untuk memakai hukum Taurat? Yesus itu Yahudi. Yesus itu Yahudi. Yang kita sepakat adalah ketika hukum Taurat yang termaktub di dalamnya dalam sebuah kitab ini hukum-hukum hanya untuk Bani Israel diberikan kepada yang bukan Bani Israel. Dan diambil oleh yang bukan Israel, Anda sepakat itu pencuri. Oke, selesai. Betul, udah selesai. Nah, orang Kristen Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan gitu dong. Yang menyebarkan Kristen itu siapa, Juma? Apa? Yang menyebarkan Kristen itu siapa? Kristen lah. Orang Yahudi. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya.
tidak ada urusannya dengan itu, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya dengan itu. Jadi kita di sini Bang udah selesai. Kita di sini membuktikan siapakah yang mencuri. Layakkah Tuhan Yesus dikatakan mencuri kita Yahudi? Enggak, kalau Yesus enggak, kalau Yesus enggak, enggak kalau Petrus enggak. Layakkah Yohanes? Kalau Yohanes enggak. Sebagai orang Yahudi, kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Itu juga adalah kitabnya. Kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Nah, kenapa Anda mengatakan Kristen mencuri? Lah, emang Yohanes Kristen? Yang menyebarkan Kristen itu adalah orang Yahudi. Allahu Akbar. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian pasti kalah dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal kalian. Jangan di-mute. Anda sudah mengatakan orang yang bukan Yahudi menggunakan kitabnya Yahudi adalah pencuri, betul? Betul. Nah, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Yang menyebarkan orang Kristen siapa? Orang Yahudi atau orang Arab? Jawab dulu. Yang menyebarkan Kristen orang Yahudi atau orang Arab? Orang yang mengambil kitabnya Yahudi tapi bukan Yahudi, apa namanya? Pencuri kan? Betul. Orang Kristen yang ada di Indonesia Yahudi atau bukan? Kita ini yang di Indonesia ini yang dimana itu disebarkan oleh orang-orang Yahudi pada awalnya. Tidak ada orang Yahudi dari Belanda menjajah Indonesia, nggak ada. Alamak, astagfirullahaladzim. Petrus orang mana? Petrus orang mana? Petrus tidak pernah ke Indonesia, Petrus. Di sinilah Bang Zuma. Saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya, kawan. Orang Kristen yang ada di Indonesia ini Yahudi atau bukan? Yahudi atau Yahudu? Yahudi atau Yahudu? Mengcopy paste tentang. Selamat malam. Jangan di-mute dong. Iya, malam Bang Daniel. Jangan di-mute dong. Sekali lagi sebelum saya kasih ke teman yang lain. Saudara ya, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Ya bukan, kan kita bagus. Kan orang Kristen di Indonesia, orang Kristen di Indonesia yang menggunakan kitab Taurat itu mencuri atau tidak? Ya nggak mencuri, kan apa yang menyebarkannya kan di orang Yahudi. Orang Yahudi dikatakan mencuri ketika dia menyebarkan agamanya. Udah saya bikin kopi dulu. Lah. Dulu dong. Saya Purani kasih Purani. Hancur dia anak saya, hancur. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Udah kan kalau gantian ya itu gantian. Coba kita jangan di mute bro. Jangan di mute. Gak ada ilmu. Ya memang cuma ini nggak ada ilmu. Orang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah jadi begini Pak. Pertanyaan saya, layakkah? Masih panjang. Tuhan Yesus dikatakan Yesusnya tidak layak karena dia Yahudi. Cak Ayu. Tidak layak kah? Betul? Iya, karena dia Yahudi. Gantian. Iya, betul. Apa perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Apa perintahnya? Pergilah. Itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Orang Yahudi sendiri yang mengatakan pergilah. Itu bukan Yesus. Mau bukti? Mau bukti kalau itu bukan Yesus? Silakan. Oke. Kita lihat di dalam kitab yang menuliskan tentang Yesus. Apa kata dia di dalam Yohanes 12 nomor 31? Coba, apa kata beliau? Di mana? Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. 31. Oke. Iya.
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dari mana? Keluar dari mana? Apa poin di situ? Keluar dari mana? Siapa penguasa dunia ini? Penguasa dunia ini ya kuasa gelap. Ya, bagus. Dilemparkan keluar dari, bisa dikatakan dia dikeluarkan dari surga. Di luar dari surga itu zaman Adam. Ini zaman Yesus. Zaman Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia sekarang juga akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Oke, ini tentang bentar dong, sabar. Keluar dari mana? Ini bentar Bang Jumal, bentar. Ini tentang perikop Yesus kematiannya. Oke. Nah, keluar dari mana? Kita harus melihat jawab Yesus kepadanya. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku. Terlalu lemah. Pemahaman bebasnya terlalu lemah, kawan. Baca aja langsung Yesaya 14 nomor 15. Baca aja langsung situ. Baca. Sekarang berlangsung. Baca aja langsung Yesaya 14 nomor 15 supaya pemahaman bebasnya jangan terlalu lemah. Jangan ada. Saya mau tanya sama Andra, apa hubungan ini dengan tema kita? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Engkau akan dimasukkan. Ini siapa? Siapa yang dimasukkan ke dalam kubur? Siapa yang dimasukkan ke dalam kubur? Apa hubungannya dulu? Kita ini fokus ke ini dulu, kitab Yahudi. Yesaya 14 itu menceritakan tentang iblis yang ingin menyaingi Tuhan. Dia kemudian naik ke awan-awan ingin menyaingi Tuhan. Tetapi kemudian dia ditendang, kemudian dilemparkan ke dalam kubur. Lalu Yesus mengatakan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa kayak gitu? Baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam keluar dari perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi. Aduh, sayang sekali teman-teman. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14:30, ini kuncinya ya teman-teman yang ingin berapologet, kuncinya Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang tidak berkuasa atas Yesus? Iblis. Iblis yang merasuki Yudas berkuasa nggak terhadap Yesus? Berkuasa nggak? Iblis yang merasuki Yudas berkuasa nggak terhadap Yesus? Gantiannya. Ya, silakan. Gak ada yang jawab. Udahlah. Teruskan. Iya, silakan Bang. Ya, saya pernah dengar rekamannya Bang Suma. Iya. Mengatakan yang namanya Edis, ulama sekalipun gak akan mampu. Oh ya, betul. Ya. Betul. Bagaimana seorang ulama bisa berdiskusi dengan orang gila coba? Enggak. Iya Bang. Semua ini nggak bisa. Terus ya. Nggak ada orang ulama bisa diskusi dengan orang gila. Nggak ada Bang. Saya aja yang bukan ulama, angkat tangan saya. Nggak bisa hadapi orang gila diskusi. Gimana ceritanya kita mau berdiskusi dengan orang gila? Nggak ada. Apalagi ulama. Bang Suma aja nggak bisa, apalagi ulama. Edis dilawan. Wah, orang gila. Gimana ceritanya? Edis itu skakmati kamu, makanya kamu nggak kasih kesempatan PK-PKan dengan dia. Oh gitu. Iya. Kamu ditanya. Itu perjalanan Jibril 50.000 tahun. Oh alamak. Kembali umur Muhammad udah 100.000 tahun, kamu nggak jawab. Alamak, videonya masih ada. Cari di Zulkifli Emabas Official. Cari terkait itu, cari. Coba ada videonya. Dulu ayat itu tuh. Ada videonya. Edisnya justru nggak bisa menjawab. Bukan saya nggak bisa menjawab. Perjalanan malaikat ke atas 1 kali itu. Kok Edis yang bangga ini?
Kalau kembali 100.000 tahun umur Muhammad, kau nggak bisa jawab. Sekarang begini, Saudara Daniel, saya dari Makassar ke Jakarta. Anda juga dari Makassar ke Jakarta. Anda jalan kaki, saya naik pesawat. Jaraknya sama kan? Waktu yang kita tempuh sama nggak? Enggak, kau tidak jelas. Enggak sama. So, materi kayak gitu aja pun. Waktu Jibril pulang pergi itu umur Muhammad sudah berapa tahun? 100 Ya ampun, tahun. saya sudah tanya sama saudara barusan. Saya dari Makassar, Anda dari Makassar. Kita sama-sama berangkat nih ke Jakarta. Saya naik pesawat, Anda jalan kaki. Yang kedua ya, saya tanya, dari mana? Aduh, nggak bisa diajak diskusi nih. Di Al-Quran. Udahlah kawan, udah. Kalau nggak bisa diajak diskusi, mending ke gereja seperti biasa. Saya butuh orang yang otaknya bisa berfungsi. Saya akan melayani siapapun berdiskusi, yang penting sehat akalnya. Saya katakan, jangankan saya, ulama pun tak sanggup. Gimana ceritanya diskusi sama orang gila? Dipikir mungkin karena keilmuan. Oh enggak, maaf lah, nggak mungkin lah orang dia hanya pemakan dedak kok masa bisa lawan kita diskusi. Masalahnya dia nggak berakal, itu aja ya. Ya, Papi LM, selamat malam, Islamabad. Papi, selamat malam. Ya. Yang Islam ya. Lo komentari silakan. Ada yang